Oke, kembali lagi bersama saya di channel BCAD Engineering. Halo teman-teman, hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana cara merawat mesin clipper, mesin cukur. Nah, ada customer tanya nih, dia baru beli mesin. Ini kebetulan senior punyanya Wall. Dia bilang, "Bang, ada nggak sih cara merawat atau maintenance clipper biar lebih awet?" Nah, di sini perlu kita garis bawahi. Awetnya itu selama apa? Nah, karena pada semua unit mesin, kalau kita bahas ini clipper ya. Clipper ini ada namanya consumable part. Jadi yang mana spare part tersebut akan aus pada waktunya yang harus kita ganti. Itu bukan rusak, tetapi memang si partnya sendiri memang sudah waktunya ganti. Contoh dari blade-nya, ada di sini camnya sendiri. Bahkan dinamonya juga itu bisa habis. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas bagaimana caranya supaya lifetime tersebut lebih panjang dan dia bisa bertahan tidak sampai rusak. Jadi memang ketika kita ganti itu memang sudah waktunya ganti, bukan karena rusak. Oke, baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Let's go. Yang pertama, kita bongkar dulu bagian blade ini. Ini mesin saya baru dapat dari customer tanpa saya otak-atik sebelumnya. Nah, ini kelihatannya ada rambut. Jadi kita akan bersihkan bagian ini, kita cek dulu ininya dari blade-nya sama camnya, apakah dia masih bagus atau tidak. Kita bersihkan dulu. Oke. Nah, ternyata di sini ada patah. Kita baru buka, ini camnya udah patah nih. Nah, ini pernah juga diganjal. Kemungkinan di awalnya berisik. Nah, ini camnya patah nih. Biasanya cap ini patah karena memang udah sangat kotor. Ininya ini sangat kotor nih. Terus kita paksa yang namanya ada rambut. Terus relnya ini penuh dengan rambut. Kita paksa dia gerak. Ya otomatis resikonya bisa patah kayak gini juga. Nah, ini teman-teman juga bersihkan ininya. Mumpung dibongkarnya semua ada, bersihin di sini. Oke, ini satu sudah bersih. Ini teman-teman bisa lap pakai tisu karena di sini banyak minyak bekas minyak clipper. Nah, sebelum kita rakit bagian blade, ada baiknya kita cek nih. Kita hidupin langsung nih. On. Nah, kalau menurut saya, kita dengerin ini bunyinya itu sedikit ada yang janggal. Nah, biasanya kemungkinan kayak gini di bagian dinamonya itu ada yang kurang minyak di asnya atau dia kotor. Nah, untuk cek sekalian kita bersihkan, bongkar dulu deh bagian ini, sekalian nanti kita bersihin. Jadi kita rakitnya terakhir aja. Kita bersihin dulu di bagian dalamnya, oke? Nah, gimana caranya kita buka covernya ini yang warna hitam? Teman-teman di sini hati-hati, jangan salah. Soalnya sering saya lihat kejadian, jadi mesin yang dikirim udah mereka bongkar sendiri, di sininya dicongkel. Ini sampai hancur. Ada yang bopeng-bopeng lah dan lain sebagainya, itu mereka congkel. Sebenarnya caranya simple. Bukanya dari sini, dari belakang. Boleh dia dicongkel, tetapi ada tekniknya sendiri. Nah, ini maksimalin dulu nih, tarik di sini. Nah, ini tanpa congkel kita udah bisa buka. Oke, karena dia di sini ada pengaitnya dengan di sini. Jadi bukanya itu dari belakang ke depan gini bukanya. Oke, jadi tidak boleh dicongkel awalnya di sini. Ini dulu yang tarik bagian sini. Oke, kita bersihkan.
Nah, ini bersihkan semuanya dari bekas rambut sama minyak. Teman-teman di sini boleh pakai tisu. Oke. Nah, ini bongkar aja semuanya nih. Ini bagian sini juga teman-teman bisa bongkar. Jadi kita nggak perlu main solder, kita main bongkar aja langsung pakai baut, pakai obengnya nih. Bautnya semua dikeluarin dulu. Nah, bagian ini kritikal untuk kita bersihkan. Karena di sini kan banyak rambut sama minyak tuh. Rambut ini bisa berfungsi sebagai isolatornya si switch ini sendiri. Jadi ketika dia banyak rambut, otomatis tenaga yang disalurkan, arus listrik yang disalurkan ke dinamo ini juga berkurang. Performnya dia akan turun kalau ininya kotor atau dia banyak minyak di sini. Jadi ini langsung kita buka aja. Kita bersihkan bagian ini. Nah, cleaning ini bisa kalian teman-teman rutin lakukan. Kalau masalah berapa lama di cleaningnya tergantung pemakaian sih, kita nggak bisa tentukan. Soalnya ada yang bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali, ada yang 3 bulan juga. Tergantung kalian pakainya aja. Kalau dia ritmenya dalam sebulan sudah mulai kotor, ya berarti siklusnya sebulan sekali bisa kalian bersihkan seperti ini. Nah, ini sangat berpengaruh dia terhadap performnya mesin nanti. Kalau kondisinya udah benar bersih, terutama di bagian bleednya itu. Ini kita bersihin dulu nih. Tadi suaranya ini kan agak kasar. Coba nanti kita cek apakah dalamnya sudah perlu dibersihkan. Nah, kalau teman-teman tadi suaranya masih normal, ini nggak perlu dibongkar juga nggak apa-apa, bersihin dari luar aja. Jadi nggak perlu bersihin sampai dalam-dalamnya. Tapi kalau dia ada indikasinya tidak normal, nah biasanya itu saya lihat di bagian dalamnya ini. Di karbon brushnya itu apakah dia sudah kotorannya menumpuk atau enggak. Kalau memang dia sudah sangat hitam, sudah sangat kotor, teman-teman bisa bersihin ini pakai cairan kontak cleaner khusus electrical. Bisa juga teman-teman pakai bensin. Tapi jangan lupa habis dicuci dikeringin langsung. Nah, di sini saya akan coba langsung tes dia pakai power supply. Saya mau ngecek nih powernya masih normal apa enggak deh. Masih normal. Jadi dia masih aman sudah dinamo ini. Oke. Jadi cukup tambahkan sedikit pelumas. Kalau biasanya saya di sini tak kasih pelumas sedikit aja, jangan terlalu banyak. Sisanya tinggal dilap lagi. Ini dikit aja, oke. Nah, powernya udah oke, dia masih normal, oke. Sudah cukup. Kita lanjut bersihkan bagian yang lain. Nah, terkait cam follower yang patah tadi, ya kebetulan ini saya juga sudah konfirmasi ke pemiliknya si mesin ini sendiri. Jadi beliau minta langsung ganti aja supaya performnya kembali normal lagi. Jadi kita langsung ganti ini, kita buang dah. Nah, ini cam follower yang baru. Jangan lupa teman-teman
selalu pakai cam follower yang originalnya, karena ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas si mesin itu sendiri. Oke, langsung kita rakit sekarang. Nah, di sini teman-teman hati-hati. Jadi jalurnya si kabel ini biar nggak kejepit. Nah, ini sebelumnya ada bekas kejepit soalnya di sini. Jadi rapikan kabelnya. Ini jangan halangin lubangnya ini ada nih. Buat masuknya di sini biar nggak kejepit deh. Oke. Oke, pastikan semua kencang baut-bautnya, baru dipasang ini. Pasangnya juga sama caranya. Jadi dia dimulai dari depan dulu, depan, pasin di belakangnya. Nah, baru ditekan dia. Tak, kunci. Oke, kunci dengan sempurna dia. Kita rakit dari levernya dulu. Sedikit tambahkan grease di sini buat mengurangi gesekan. Oke, pastikan posisinya per juga tidak ada yang keluar. Jadi pas di rumahnya. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan pelumas pada bagian ini di cam followernya, karena dia juga bergeskan plastik dengan plastik. Di bagian belakang. Let's go, kita coba. Oke, bunyinya udah langsung senyap. Oke.